Mohon Ya, dukungannya Pak Bambang. Jadi memang ya, UI3 ini punya apa namanya punya misi yang besar, bagaimana bisa mempromosikan Indonesia ke ya, dunia ya akademik internasional, dan juga bagaimana Islam, eh, itu Indonesia bisa menjadi rahmatan lil alamin, bisa menjadi inspirasi bagi ya, dunia muslim yang lain, dan kita juga berharap bahwa UI3 ini bisa membantu supaya Indonesia ini bisa menjadi alternatif tujuan bagi orang luar untuk belajar. Jadi Indonesia bukan hanya eh, tujuan untuk ekonomi dari sumber daya alamnya, bukan hanya ya. turismenya, tapi juga kita ingin Indonesia juga terkenal karena pendidikannya. Begitu. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi keempat Februari 2025 dengan topik utama fenomena UT, siapkan IT dan dosen untuk 1 juta mahasiswa. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan silahkan hubungi kontak yang tertera di dalam video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau kinerja dan prestasi perguruan tinggi di Indonesia. Selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat di majalah Kampus Indonesia edisi Maret 2025. Saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Jamhari Makhruf, MA PhD. Beliau adalah Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia, UIII. Apa kabar, Prof? Baik-baik, Alhamdulillah baik sehat, Pak Bambang. Iya, iya. Jadi di Jakarta ada UI, di Iya, Jogja ada UII, UII. sekarang di Depok ada UIII 3 kali. Iya. Nah, Prof. Jamhari Ma'ruf ini menyelesaikan S1 di IAIN Jakarta, kemudian S2 di Australian National University, dan S3 di Research School of Pacific and Asian Studies. Nah, kemudian pernah menjadi Wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah, pernah Ya. menjadi Direktur Sekolah Pasca Sarjana di UIN, kemudian Wakil Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia. Sekarang menjadi rektor. Nah, Prof mungkin bisa bercerita perjalanan karir secara singkat sampai akhirnya sekarang menjadi rektor UIII. Silakan, Prof. Ya, makasih Pak Bambang ya. Setelah saya pulang sekolah dari S3 di ENU, Ya, saya diberikan kepercayaan oleh kawan-kawan di IAIN Jakarta, UIN saat ini ya, ya, Arif ya, Dawah Jakarta, untuk memimpin sebuah lembaga yang namanya Pusat Kajian Islam dan Masyarakat. ya, Nah, lembaga riset ini adalah kira-kira diharapkan bisa mampu untuk melahirkan riset-riset yang bermutu tinggi, yang bisa ya, dipakai untuk rujukan akademik baik di dalam dan luar negeri. Dan juga tugasnya salah satunya menerbitkan jurnal ilmiah dalam bahasa Inggris dan Arab
yang menjadi kebanggaan Indonesia. Kira-kira pada waktu itu seperti itu. Dan Ya, saya menjadi menjadi direktur riset selama 6 tahun. Dan syukur ya bahwa tugas menjadi direktur riset itu terpenuhi dan dijalankan dengan baik. Banyak sekali program-program riset dan penelitian dan juga survei yang dilakukan di Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat atau PPIM, dan juga jurnal Studia Islamika ya, yang pada waktu itu diembankan kepada PPM, sampai sekarang masih 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 eksis berada ya, dan menjadi salah satu jurnal kajian Islam dan humaniora terbaik ya, di Indonesia dan Asia Tenggara. ya, Nah, setelah itu kemudian dipercaya untuk menjadi wakil rektor 2 kali. Yang periode pertama ya, di bidang akademik, kemudian yang kedua di bidang kerjasama dan kelembagaan. Setelah itu pernah menjadi direktur pasca, eh, walaupun tidak selesai 2 tahun, ya, dan kemudian dipercaya menjadi wakil rektor UI 3, dan sekarang menjadi rektor UI 3. ya. Begitu Pak Bambang ya. Ya. Jadi mengejanya UI 3, Prof ya. Iya, lebih mudah UI 3 ya. Ya, baik. Baik, Prof. Ini memang luar biasa menurut saya. Jadi eh, perguruan tinggi yang konon dilahirkan sebagai apa program strategis nasional, kemudian langsung PTNBH kalau tidak salah. Ya Nah, betul. mungkin bisa diceritakan latar belakangnya apa yang menjadi misinya ini. Jadi begini Pak Bambang, Indonesia itu kan sudah terkenal ya menjadi salah satu negara yang penduduknya mayoritas Muslim, terbesar di dunia lah gitu. Bahkan kalau disatukan semua negara Teluk, jumlahnya dibandingkan dengan jumlah penduduk Muslim di Indonesia masih kalah gitu. Tapi Indonesia baru terkenal secara kuantitasnya saja, secara kualitas belum 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 terlihat dan juga belum terdengar. Nah, memang sudah banyak perguruan tinggi Islam yang ada di Indonesia, tapi mengapa kok belum juga bisa berkontribusi dan juga berkiprah di dunia internasional? Itu yang kemudian membuat keinginan pemerintah dan juga beberapa penggagas pada waktu itu untuk bisa mendirikan sebuah perguruan tinggi yang bisa menjadi kiblat, menjadi alternatif bagi orang-orang untuk belajar Islam di Indonesia. Nah, yang kedua Pak Bambang, bahwa selama ini banyak sekali mahasiswa kita kalau mau belajar Islam itu ke negara lain ya, ke Timur Tengah, ke Mesir, ke Arab Saudi, ke negara-negara Afrika Utara dan seterusnya. Dan mereka itu mahasiswa-mahasiswa kita itu mendapat beasiswa dari negara-negara di mana mereka belajar itu. Tapi kalau kita lihat ya secara ekonomi ya, banyak dari negara-negara tersebut yang memberi beasiswa kepada mahasiswa Muslim kita tidak jauh lebih baik secara ekonominya, Pak Bambang. Ya, ya Yaman, ya Mesir sekalipun gitu ya, kemudian Sudan dan seterusnya itu ekonominya tidak jauh lebih baik daripada Indonesia. Bahkan kalau kita juga lihat dari sosial politiknya, mereka juga sering ada konflik gitu ya. Bahkan Yaman dan juga Sudan eh, baru-baru ini ada kudeta dan seterusnya itu tidak nyaman untuk pendidikan. Tapi banyak sekali mahasiswa kita yang sekolah di sana. Nah, kemudian ada pemikiran dari para penggagas kampus UI 3 itu, sekarang diplomasinya kita balik itu. Bagaimana kita merubah yang tadinya tangan di bawah mencari beasiswa menjadi tangan di atas, memberi beasiswa kepada mahasiswa Muslim di seluruh dunia untuk belajar Islam dan belajar yang lainnya di Indonesia. Semoga saja mereka dengan belajar di Indonesia bisa melihat bagaimana Islam berinteraksi di Indonesia yang sudah bergaul maupun berhubungan dengan berbagai etnisitas, berbagai agama, ya.
yang toleran, kemudian yang damai, itu juga menginspirasi kepada negara lain bagaimana Islam bisa juga berinteraksi dengan damai dengan mereka-mereka yang berbeda baik dari etnis maupun agama. Ya, Prof, gagasan saya kira yang besar, yang luar biasa ini, ya, kemudian bahkan bisa mendorong pemerintah mengambil peran sebagai PSN, PTNBH. Sebenarnya siapa yang menginisiasi ini atau siapa saja gitu tepatnya mungkin? Ya, yang menginisiasi awal itu ada Ya, beberapa kelompok ya, kecil di apa di UIN Jakarta yang dipimpin oleh almarhum Prof. Bahtiar Effendi ya, kemudian hmm, juga Prof. Komarudin Hidayat dan beberapa kawan-kawan muda di UIN ya, Ciputat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ya, yang menggagas awalnya Prof. Bambang ya, proposalnya itu bagaimana membawa UIN Jakarta ke tingkat internasional. Jadi kira-kira bagaimana membawa oh, UIN Jakarta itu menjadi internasional begitu ya. Nah, itu proposal awalnya seperti itu. ya, Dan kemudian kita sodorkan ke Menteri Agama pada waktu itu Pak ya, Lukman Hakim Saifuddin dan hmm, beliau mengajak bertemu dengan Bapak Yusuf Kala. Nah, Bapak hmm, Yusuf Kala inilah sungguhnya kalau mau bisa oh, dianggap sebagai orang yang menjadi motor penggerak ke depan ya, UI3 ya Bapak Yusuf Kala ini. Jadi begitu proposal, begitu ya, ide ini disampaikan, beliau setuju sekali dan nampaknya sudah mempunyai gagasan yang lama di pikiran ya, beliau gitu ya. Dan kemudian beliaulah yang menjadi motor, yang menjadi penggerak, ya, yang menjadi apa inisiatornya UI3 ketika beliau menjadi wakil presiden bersama ya. Bapak Jokowi. Ya. Telah terbit Majalah Kesehatan Indonesia edisi pertama Februari 2025. Kontroversi BPJS dan PPDS serta tantangan dalam mencari model terbaik layanan kesehatan di Indonesia. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silakan hubungi kontak yang tertera di dalam video. Ya. Baik, Bro. Semua UN, Universitas Islam Negeri Hmm. itu dikoordinasikan atau di bawah apa ya administrasinya di bawah Kementerian Agama. Apakah UI3 ini juga di bawah Kementerian Agama, Bro? Ya, memang awalnya Nah, UI3 ini karena fungsi diplomasi dan internasionalnya lebih besar gitu ya. ya, Waktu itu diharapkan bisa di Kementerian Luar Negeri. nah, Tapi Kementerian Luar Negeri merasa tidak apa namanya eh, tidak punya portofolio ya menangani ya, pendidikan, sehingga apa nanti tidak akan terkelola dengan baik dan juga mungkin anggaran juga akan susah karena ini menyangkut ya, pendidikan. Sehingga kemudian ditetapkan menginduk di Kementerian Agama karena ada unsur agama Islamnya. Jadi di UI3 ini memang agak spesial Pak Bambang karena ya, yang menjadi wali amanahnya ya. itu 4 menteri. Anggota dari Nah, wali amanah itu 4 menteri. Satu hmm, Menteri Agama, kemudian Menteri waktu itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian sekarang jadi Menteri Pendidikan Tinggi, kemudian yang ketiga Menteri Keuangan, dan yang keempat Menteri Luar Negeri. Jadi ya, 4 menteri ini ex officio menjadi anggota dari Wali Amanah UI3 ya. ya. Jadi ini perguruan tinggi istimewa seperti itu, Prof. Kan jarang sekali menteri-menteri bergabung menjadi satu menjadi wali amanah. Iya, memang diharapkan seperti itu biar larinya kencang katanya, Pak. Termasuk misalnya tadi Bapak bilang bahwa sejak lahir UI3 ini sudah PTNBH gitu yang tidak melalui proses PLU dulu, cari satker dulu gitu supaya larinya lebih cepat gitu ya. Dan kemudian eh, agar UI3 menjadi kebanggaan nasional, kebanggaan di Indonesia gitu. Ya.
eh, UI 3 tadi dikatakan mula-mula proposalnya adalah menjadikan UIN Syarif Hidayatullah Bertaraf internasional. bertaraf internasional. Nah, berarti ini harus melampaui UIN Jakarta. Kira-kira begitu, Bro. Iya, benar. Jadi diharapkan Ya, apa namanya semua target, semua ya, karakter, kemudian semua programnya harus berbeda dengan yang ada, gitu. Jadi ya, dari sudut kurikulumnya, dari sudut ya. pengajarnya, dari sudut mahasiswanya, kemudian dari sudut risetnya dan seterusnya diharapkan lebih dari perguruan tinggi yang lain lah gitu. Baik, Prof. Hmm. Luar biasa saya kira. Nah, eh, kalau sekarang dipotret dari apa student body ya, termasuk misalnya program-program studi yang ada, fakultas yang ada, itu seperti apa, Prof? Karena dari situ akan kelihatan kemana ini sebenarnya perguruan tinggi akan mengarah. Ya, baik Pak Bambang. Jadi UI 3 ini yang membedakan dari UIN dan kampus lain adalah mulai dari pasca sarjana. Jadi UI 3 ini Oh, hanya master dan PhD sekarang ya. ya, Mungkin nanti perkembangannya tidak tahu, lihat apakah akan membuka S1 atau ya, tidak, karena apa, kalau S2 dan S3 itu student body-nya mahasiswanya ya, akan kecil ya, karena ya, eh, S2 hanya 3 tahun gitu ya. Jadi turnover mahasiswanya itu walaupun kita nerima misalnya 1.000 itu tidak akan bisa naik banyak gitu. ya, Nah, dan juga apalagi kalau menyangkut fasilitas gedung dan seterusnya, ya, ya, kalau hanya mahasiswa sedikit itu akan tidak efisien. Nah, tadi kembali ke yang Bapak tanyakan. ya, Sekarang eh, kita punya 4 fakultas ya. ya, Fakultas Islamic Studies, kemudian Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Pendidikan, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, ya, tahun ini kita akan membuka Fakultas Sains dan Teknologi. ya, Nah, saya kira dan ini hanya S2 dan S3. Kalau ditanya mengapa 4 fakultas ini dulu gitu ya, karena tujuan awalnya kan ingin mempromosikan Indonesia ke dunia internasional. Jadi saya kira eh, apa, dari sudut 4 ini kita punya kelebihan-kelebihan yang ya, bisa diambil hikmahnya maupun ambil pelajarannya oleh negara-negara lain. Misalnya dari ya, Islamic Studies gitu ya. Kita punya apa, pemikiran yang luar biasa, baik dari hukum Islamnya, dari kekayaan-kekayaan intelektual kiai-kiai kita atau ulama-ulama ya, kita yang mencoba untuk mensinergikan atau bagaimana mengaplikasikan Islam ya, sesuai dengan keadaan budaya Indonesia itu luar biasa ya, sekali. Jadi mungkin hanya sedikit negara yang mempunyai keunikan seperti Indonesia ini. hmm, Jadi Indonesia ini eh, ya, merupakan laboratorium pengkajian Islam yang sangat besar. Jadi saya kira itu ya, sehingga nanti orang-orang luar Indonesia bisa belajar tentang keragaman dan keunikan Islam yang ada di Indonesia ini. Dan seperti yang saya sampaikan di ya, awal, semoga dengan mereka belajar dari Indonesia, mereka ya, bisa belajar Islam yang toleran, Islam yang moderat, Islam yang damai, ya, sehingga bisa eh, ditiru oleh negara-negara lain. Nah, dari ya, sudut apa, pendidikan misalnya, kita juga punya keunggulan dalam bidang pendidikan. Ada pesantren, ada madrasah yang luar biasa kaya sekali, ya, yang kita punya kedudukannya unik. Pesantren dan madrasah itu ya, apa, mempunyai kedudukan yang setara dengan sekolah umum, sehingga mereka bisa saling tukar ya, saling pindah dan bisa masuk perguruan tinggi dimanapun suka. Dan ini adalah keunikan Indonesia yang luar biasa yang tidak pernah dimiliki oleh negara-negara Islam yang lainnya. Nah, ekonomi tentu saja, perkembangan ekonomi syariah kita luar biasa, kemudian hal food production dan seterusnya, rumah zakat dan seterusnya kita
sangat bagus untuk itu. Jadi perlu apa yang bisa kita tonjolkan. Kemudian dari ilmu sosial, misalnya kalau kita bicara tentang demokrasi, Ya, kita patut patut bangga bahwa Islam dan demokrasi di Indonesia itu menjadi salah satu kekayaan kita yang perlu kita banggakan juga. Bagaimana Islam mewarnai demokrasi di ya, Indonesia dan juga bisa berjalan dengan baik gitu ya. Yang mungkin saja kita harapkan dari negara-negara lain untuk bisa belajar dari apa yang Indonesia punya gitu. Jadi intinya empat fakultas awal ini kira-kira meneguhkan bahwa sungguhnya Indonesia itu ya, bukan hanya kaya sumber alamnya saja, Bapak Bambang. ya, Bukan hanya karena tambang, minyak dan seterusnya, tapi kita ya, sungguh punya kekayaan ya, budaya agama yang luar biasa. Tapi selama ini kita tidak pandai untuk mempromosikan kekayaan yang kita miliki, dan ini sungguhnya ya. perlu kita kembangkan secara baik. Telah terbit edisi digital dan cetak. Majalah Politik Indonesia edisi ke-6 Februari 2025. Membahas mengenai Hari Pers Nasional 2025, dinamika perjuangan media cetak hingga kondisi media siber di Indonesia. Untuk informasi dan berlangganan dapat menghubungi kontak yang ada di video. Ya. Baik, Prof. Ada yang justru berpendapat bahwa makin tinggi kualitas sebuah perguruan tinggi, itu lebih baik memang konsentrasi ke program-program pasca sarjana, ke S2, S3, karena biar yang S1 itu ditangani oleh perguruan tinggi yang mungkin dianggap bahwa masih masih perjalanannya masih panjang lah, masih jauh gitu. Ada yang berpendapat semacam itu. Jadi Betul. eh, track UI 3 ini sebenarnya sudah betul. Benar. Nah, Apalagi Pak Bambang kalau kita mau ya, apa meneguhkan perguruan tinggi ya, riset atau research ya, university gitu ya. Itu memang yang ya, paling pas adalah untuk graduate university dari start ya, dari master maupun PhD. ya, Tapi ya kita harus sadar, mungkin juga pemerintah harus sadar kalau ya. kita fokus pada master dan PhD, memang cost-nya lebih besar Eh, dibandingkan S1. Ya, Iya, ya itu harga yang harus kita bayar. ya. Jadi kalau begitu ini pertama kali, Prof, ya. Ya, Artinya perguruan tinggi yang langsung programnya S2, S3. ya, benar. Sesungguhnya dulu ada program yang 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 memulai dari Ya. S2 dan S3, Universitas Pertahanan. Hmm. Dulu juga Ya. awalnya didesain untuk S2 dan S3, tapi sekarang belakangan Universitas Pertahanan menerima S1 juga untuk Ya. Memang ini yang apa ya, perlu dikoreksi atau perlu dikritik. Kebijakan di Kemendikti sendiri, saya mendengar juga kalau mau membuka program S2 harus punya S1-nya yang linier. Sampai sekarang seperti apa, Bro? eh, sudah ini Pak, sudah apa? Saya kira sudah mulai berubah Pak. Cuma yang tidak berubah itu adalah beratnya syarat membuka S2 dan S3. Misalnya kami sempat kewalahan ya, karena syarat untuk membuka S3 itu harus ada 2 profesor. Sementara profesor itu kan masih masih barang langka dan mahal di Indonesia. Sehingga kalaupun kita mengiklankan di koran-koran ya untuk merekrut profesor kan nggak ada yang nganggur, nggak ada yang pindah. Dan kalaupun kita meminjam dari kampus yang lain ya itu juga belum tentu diizinkan karena mereka juga akan dibutuhkan di kelasnya ini. Nah ini saya kira mungkin apa kendala yang cukup serius bagaimana membuat pendirian S2 dan S3 itu lebih fleksibel seperti di luar negeri gitu yang apa, yang mengikuti perkembangan pasar kemudian mengikuti apa yang terjadi di masyarakat ya. Ya, Prof, posisi PTNBH tidak mempunyai keleluasaan sendiri
untuk Ya, membuka program studi. ya, kami kenapa dikasih PTNBH salah satunya punya otonom kemandirian untuk membuka prodi-prodi itu, Pak Bambang. Nah, memang saya tidak tahu dulu desain PTNBH itu eh, awalnya yang penting itu adalah dua kemandirian, kemandirian mengelola diri sendiri dan kemandirian akademik gitu. Tapi oleh pemerintah ditambah dengan kemandirian ekonomi. Nah, ini atau kemandirian finansial. Nah, ini yang membuat ya berat bagi perguruan tinggi kalau ditambah dengan kemandirian finansial karena bagaimanapun juga pendidikan itu kan mahal. Eh, jadi kalau tidak dari pemerintah ya pasti masyarakat yang membayarnya. Bantuan Iya, masyarakat. iya. Baik. Nah, nanti sekaligus dikaitkan. Kan Baik. tadi sejak awal memang salah satu tujuan UI 3 ini adalah sebagai PR atau sebagai Hmm. citra pendidikan tinggi di luar negeri. Nah, sekarang prakteknya seperti apa, Prof? Apalagi kalau harus menyediakan beasiswa dan sebagainya. Itu Ya, seberapa banyak mahasiswa luar negeri yang sudah kuliah di UI 3 dan hmm. tadi ada kesulitan pendanaan. Solusinya seperti apa? Ya. Em, apa kita patut bersyukur Pak Bambang karena tahun 2021 ketika kita Ya, membuka pertama UI 3 itu yang melamar cukup banyak sekali ya, hampir ya, 1.000 mahasiswa dari ya, luar negeri yang melamar untuk bisa masuk ke UI 3. ya, Jadi minatnya luar biasa besar gitu. ya, Nah, tahun kedua itu yang berminat sekitar 1.500, jadi naik ya, gitu. Nah, ya. tahun ketiga naik lagi menjadi 2.500 dan tahun lalu tahun keempat itu pelamarnya sudah 3.500 padahal yang kita Hmm, terima hanya sekitar 250. hmm, Jadi dan tahun lalu 350.000 itu datang dari 79 negara, Bapak Bambang. Jadi ya, peminat mahasiswa dari luar negeri sangat besar dan sangat ya, menggembirakan. ya, Nah, kita dapat bantuan beasiswa pertama dari Kemenak, Kementerian Agama hmm, yang memberikan beasiswa, kemudian juga support dari LPDP, Pak Bambang, hmm, dan juga ada beberapa negara-negara sahabat yang ya, memberikan beasiswa. Ada dari Belanda, ada dari ya, Norwegia gitu ya. Terus kemudian ada dari beasiswa orang-orang kaya individual yang ya, memberikan bantuan ke kita gitu. Jadi eh, saya kira ini semakin lama semakin baik dan juga semakin ya, mengundang orang untuk memberikan beasiswa kepada UI 3 ini. Sebab mereka melihat ternyata aplikannya ya, yang melamar itu sangat tinggi dan dari beragam negara di dunia ini gitu. ya. Prof, 3.500 pendaftar Ya, itu dari luar negeri semua atau juga dengan dari Indonesia? 60% dari luar negeri, Pak Bambang. Oh, Kemudian 6%. 40%-nya dari Indonesia gitu. Yang saya sebut dari tadi dari 79 negara. Ya, baik, Hmm. luar biasa saya kira. Nah, eh, sekarang ini pasti kalau S2 sudah mulai meluluskan ya, Prof. Ya, sudah dua Apakah kali. S3 juga sudah ada yang lulus? Belum, kalau S3 belum. Ya. Nah, kemudian yang lulusan ini kemana, Prof? Pulang ke negaranya masing-masing, Hmm. jadi dosen atau mungkin apa yang apa diterima di pekerjaan di mana misalnya? Ya, kami sudah mendapat informasi dari lulusan-lulusan kami. Ya, Ya, ada yang meneruskan kuliah ya, di perguruan tinggi yang bergengsi. Ada yang diterima di Rice University di ya, Amerika, ada yang di SOAS, kemudian ada Northern Illinois, ya, dan beberapa kampus-kampus besar di dunia itu ya, menerima lulusan kita. Kemudian ada juga yang lapor ke kita, mereka bekerja di lembaga-lembaga riset
ternama di luar negeri, ada yang di Hong Kong, ada yang di Malaysia, ada yang di Singapura, ada yang di Uni Emirat Arab, kemudian ada juga yang kembali ke apa mengajar di sekolah mereka masing-masing. Jadi ini sangat sangat beragam dan sangat menggembirakan sekali Pak Bambang, Ya, laporan dari alumni-alumni kita ini ya. ya. Baik, tadi ada juga masalah kemandirian finansial. Nah, Ya. ini seperti apa, Prof? Kalau di Indonesia belum begitu, tapi sudah ada yang mulai, yaitu menggalang dana abadi. Ya. Kalau di UI3 ini apa solusinya? Kalau di Indonesia ada juga yang punya badan usaha, punya Hmm. kegiatan yang menghasilkan dan sebagainya. Ya. Eh, betul Prof Bambang. Sejak lahir UI3 ini sudah langsung membuka rekening dana abadi Hmm. Pak Bambang, karena Ya, kita sadar ya bahwa kampus kalau mau besar harus mempunyai dukungan dana yang luar biasa. ya. Kemudian yang kedua, apakah UI3 ini mempunyai lahan yang cukup besar, Oh, ada 140 hektar, dan sudah ada rancangan juga untuk ya, membuat beberapa usaha, Pak Bambang, ya, untuk bisa ya, membantu secara finansial kampus UI3 ini. Jadi memang mau tidak mau harus bekerja dengan lembaga-lembaga swasta, kemudian lembaga-lembaga bisnis, agar bisa membantu untuk mengenerate money ya, mengenerate finansial buat UI3 ke depannya. Dan saya kira ini tanpa tanpa ada dana ketiga dari masyarakat yang yang dari bisnis itu, saya kira kampus ini akan berat kalau hanya membebani ya, pemerintah saja gitu ya. ya. 140 hektar di Hmm. kawasan Depok. Itu Ya, bisa dan diceritakan di bagian mana? Masih ada tanah seluas itu? ya ini luar biasa ini, eh, Pak Yusuf Kala menemukan berlian tanah 140 hektar Hmm. di wilayah Depok. Jadi tanah kita ini persis diapit oleh jalan tol Cijago ya, Hmm. Cinere Jagorawi. Kemudian sama dekat juga dengan Jagorawi. Jadi kami lokasinya di Cimanggis, Depok, pinggir jalan tol yang Ya. sangat mudah diakses. Juga tidak jauh dari perumahan Cibubur maupun tidak jauh dari kampus UI3 yang sekitar 3,5 kilometer. Kampus UI maksudnya yang 3,5 Hmm. kilo dari kampus kami. Jadi secara secara lokasi luar biasa, letaknya strategis di pinggir Jalan Raya Bogor, kemudian di Jalan Juanda diapit oleh tol Jagorawi dan Cijago. Ini dulu tanah dipakai oleh RRI ya. Hmm. Jadi Ya, tanahnya ya, punya ya. RRI sebagai tempat memancar stasiun internasional mereka. Jadi Hmm. RRI punya siaran internasional dan pemancarnya dulu waktu zaman analog butuh pemancar-pemancar radio yang tinggi dan masih Ya, memakai aliran listrik di bawahnya Pak Bambang. Jadi ya. perlu tanah luas untuk membuat satu antena, karena apa Ya. tanah groundnya itu dialiri listrik gitu. Jadi diameter 100 meter, antena itu tidak boleh dilewati karena mengandung strom gitu, strom listriknya. Jadi butuh butuh tanah yang luas membuat antena luar negeri tersebut. Nah, eh, walaupun masih berjalan siaran internasionalnya ini, tapi sekarang kan zaman digital, sudah tidak perlu Ya. lagi antena analog. Jadi eh, tanah itu bisa dianggap sebagai idol ya. Hmm. Sehingga Pak Yusuf Kala waktu itu, ini tanah sayang tidak produktif, dan RRI itu sekarang zaman digital tidak perlu lagi tanah yang luas. Dan Ya. itulah kami mendapat eh, tanah 140 hektar itu ya. Ya. Baik, luar biasa. Jadi eh, Prof. Jamhari Ma'ruf ini diamanati untuk mengelola sebuah perguruan tinggi yang sangat besar desainnya, ya.
tapi harus menghadapi tadi masalah-masalah selain mengembangkan kualitas akademis juga menggalang dukungan finansial, tetapi yang tidak kalah menarik menurut saya adalah mengelola lahan yang begitu luas. Nah, maksud saya apa program-program ke depan yang dicanangkan oleh Prof. Jamhari? Ya, kebetulan kita punya master plan Pak Bambang yang dulu Iya. sudah didesain oleh PUPR dan atas masukan dari berbagai pihak mengembangkan tanah ini. Jadi memang ada kawasan hijau yang akan menjadi hutan bagi masyarakat sekitar gitu ya. Tanaman-tanaman khas, tanaman-tanaman besar yang menjadi paru-paru kota sehingga kita menyumbangkan karbon yang baik untuk masyarakat sekitar gitu ya. Tapi memang ada juga daerah wilayah yang dikembangkan untuk usaha bisnis tersebut. Nah, ini memang masih dalam pengembangan, masih dalam diskusi Pak Bambang bagaimana memanfaatkan tanah yang sangat strategis itu. Jadi ada usul untuk mendirikan sebuah hotel, convention center, bahkan museum yang bisa mengenerate uang untuk membantu perkembangan UI3 ini ya. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali Profesor Jamhari Mahruf, MA, PhD, Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia. Sebuah perguruan tinggi yang sangat besar misinya. Mudah-mudahan berhasil dan semua lancar. Selamat berjuang. Semoga sukses. Terima kasih. Ya. Mohon dukungannya Pak Bambang. Jadi memang UI3 ini punya misi yang besar. Bagaimana bisa mempromosikan Indonesia ke dunia ya, akademik internasional dan juga bagaimana Islam itu Indonesia bisa menjadi rahmatan lil alamin, bisa menjadi inspirasi bagi dunia muslim yang lain dan kita juga berharap bahwa UI3 ini bisa membantu supaya Indonesia ini bisa menjadi alternatif tujuan bagi orang luar untuk belajar. Jadi Indonesia bukan hanya tujuan untuk ekonomi dari sumber daya alamnya, bukan hanya turismenya, tapi juga kita ingin Indonesia juga terkenal karena pendidikannya. Begitu, Bapak. Baik, terima kasih Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Bambang. Terima kasih, sukses. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi kedua Februari 2025. Generasi milenial mulai mendominasi pasar saham. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silahkan hubungi kontak yang tertera di dalam video